Gu Qingsan berada dalam dilema. Saya memberikan resep ramuan kelas 6 kepada Lu Yun. Saya merasa sedikit bingung. Di satu sisi, apakah peluang Lu Yun rusak ada di satu sisi? Aspek penting lainnya adalah saya khawatir Lu Yun akan menyebarkan ramuan ini resep. Sebagai sekte berbasis alkimia, yang paling mereka takuti adalah bocornya resep rahasia ramuan tingkat tinggi. Ini adalah kekhawatiran Gu Qingsan. Tetapi jika dia tidak memberikannya, Gu Qingsan akan menamparkan wajahnya sendiri. Lagi pula, seperti yang baru saja dia katakan, sikapnya terhadap Lu Yun selalu sama, perkataan dan perbuatannya tidak konsisten, yang membuat wajahnya sakit agak. Yang terpenting adalah, jika peluang Lu Yun masih ada, bukankah rugi besar jika dia menyinggungnya kali ini? Tunggu, kebetulan. Memikirkan hal ini, jantung Gu Qingsan berdetak kencang, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah mengabaikan orang yang sangat penting. Lin Qingtan. Kepemilikan kuali api misterius Kaisar Qing oleh Lin Qingtan sebenarnya disebabkan oleh suatu kebetulan. Sekarang dia telah memahami pikiran Kaisar Qing, dia mampu sepenuhnya mengendalikan kuali api misterius Kaisar Qing. Dia hanya perlu diberi waktu pertumbuhan yang cukup untuk menyerap sisa kesadaran Kaisar Qing di Dan Cauldron, dan hanya masalah waktu sebelum dia menjadi generasi Kaisar Qing berikutnya. Perlu dicatat bahwa Qing Di tidak mengacu pada orang tertentu, tetapi gelar kehormatan. Pemimpin sekte pertama dari sekte Danyang adalah Kaisar Qing, dan istrinya juga seorang Kaisar Qing Xuanhuo Cauldron ditinggalkan oleh pasangan itu. Ada dua kuali hijau, satu kuali yang dan satu kuali yin. Yang ada di dalam tubuh Lin Qingtan adalah kuali yin. Bahkan jika kesempatan Lu Yun benar-benar terputus, bukankah Lin Qingtan masih ada di sana? Dengan hubungan mereka berdua, ketika Lin Qingtan menjadi Kaisar Qing, bagaimana dia bisa memperlakukan Lu Yun dengan buruk? Oleh karena itu, kekhawatiran Gu Qingsan sama sekali tidak diperlukan. Terlepas dari apakah Lu Yun sudah mati atau belum, selama dia memiliki hubungan dengan Lin Qingtan, ada baiknya berteman dengannya. Resep obat mujarab kelas 6 saja tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Baru pada saat itulah Gu Qingsan menyadari bahwa dia sangat bingung sehingga dia melupakan peristiwa penting seperti itu. Faktanya, yang paling penting adalah tidak lama setelah pesta pernikahan yang mengerikan itu berakhir, Gu Qingsan terbawa oleh emosi Lu Qingye, sehingga hanya pada saat inilah ia tiba-tiba pulih. Gu Qingsan, seorang lelaki tua yang cerdik, tentu saja tidak akan memberitahu Lu Yun apa yang ia pikirkan. Sebaliknya, ia berkata dengan sungguh-sungguh, "Saudara Lu, bukan karena Gu tidak mempercayaimu, tetapi karena resep obat mujarab kelas 6 sudah menjadi sebuah resep, anggota sekte Danyang, sangat rahasia. Namun, jika saudara Lu berjanji kepada saya untuk tidak membocorkan resepnya setelah membacanya, Tuan Gu sangat bersedia memberi Anda resep asli pil penghilang racun kelas 6 untuk Anda tinjau. Tujuan Gu melakukan ini hanyalah agar saudara Lu mengerti bahwa aku dengan tulus ingin menjadi temanmu, dan itu tidak ada hubungannya dengan kebetulan." Petik 2. Dengarkan ini. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Lu Yun sangat membenci Gu Qingsan, tapi dia tidak mengungkapkannya. Untuk membuktikan ketulusannya, Gu Qingsan segera bersiap untuk mendapatkan resep pil pengurang racun kelas 6 setelah selesai berbicara. Namun, saat ini, dia mendengar Lu Yun berkata, "Tidak perlu." Apa yang salah? Ekspresi Gu Qingsan sedikit berubah, berpikir bahwa keraguan-raguannya barusan membuat Lu Yun tidak senang. Ini bukan berita baik, Lu Yun berkata sambil tersenyum aneh, "Saya percaya pada ketulusan pemimpin sekte Gu. Saya baru saja mengujinya. Sebenarnya, saya sama sekali tidak tertarik dengan resep ramuan Anda. Saudara Lu, apa yang kamu katakan adalah kamu benar-benar tidak menganggap seseorang dari lembahku sebagai teman." Gu Qingsan tampak serius dan melanjutkan, "Apakah saudara Lu sedang menguji atau tidak? Karena saya sudah setuju, saya pasti akan melakukannya. Ini benar-benar tidak perlu. Saudara Lu, tidak perlu bicara lagi. Mohon tunggu sebentar di paviliun dan saya akan mengambil resep obat mujarab kelas 6 untuk obat mujarab penghilang racun." Gu Qingsan berkata dengan tegas. Dengan baik, jika ada orang lain yang melihat pemandangan ini di sini, rahang mereka akan ternganga karena terkejut. Bagaimana situasinya? Suatu saat, Lu Yun meminta resepnya, dan Gu Qingsan berada dalam dilema. Saat berikutnya, Lu Yun menolak, dan Gu Qingsan memaksanya. Mungkinkah pemimpin sekte kita punya hobi khusus? Ketika orang lain menginginkannya, dia tidak memberikannya, ketika orang lain tidak menginginkannya, dia memberikannya kepada mereka. Sungguh keterlaluan. Melihat bahwa Gu Qingsan benar-benar akan mendapatkan ramuan itu, Lu Yun sedikit tergerak dan berkata, "Master Sekte Gu, saya serius. Anda tidak perlu memberi saya ramuan itu. Jika Anda benar-benar mengasihani diri sendiri, berikan saja aku beberapa racun kelas 6. Dan, Gu Qingsan berhenti dan menatap Lu Yun dengan curiga, "Saudara Lu, apakah kamu benar-benar tidak berbicara dengan marah?" Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Apakah menurutmu aku marah?" Wajah Gu Qingsan membeku. "Apakah kamu marah?" "Tidak tahu." Gu Qingshan hanya merasa bahwa setiap kali dia berbicara dengan Lu Yun, dia berada di bawah tekanan besar, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam rutinitas Lu Yun, tetapi dia tidak tahu secara spesifik apa yang salah. Sekarang saudara Lu mengatakan ini, tolong berhenti bersikap sentimental.
Kamu bisa menuangkannya sendiri sebanyak yang kamu mau. Dalam tindakan kemurahan hati yang belum pernah terjadi sebelumnya, Gu Qingsan secara langsung menyerahkan botol giok khusus yang berisi pil penghilang racun kelas 6 ke tangan Lu Yun, membiarkannya memutuskan untuk mengambil lebih banyak atau lebih sedikit. Bagaimanapun, semuanya telah diuji, dan pil penghilang racun ini tidak berpengaruh pada bubuk Qigong. Gagasan Gu Qingsan untuk menghasilkan banyak uang telah hancur, jadi sebaiknya dia memberikannya kepada Lu Yun dengan murah hati. Terima kasih banyak, Tuan Gu. Gu Qingsan awalnya berpikir bahwa Lu Yun akan mengambil setidaknya setengahnya, dan dia juga berpikir untuk bertanya pada Lu Yun apakah dia ingin memberinya botol ramuan khusus lagi agar mudah disimpan. Tanpa diduga, Lu Yun hanya meminum satu pil dan mengembalikan sisanya. Lembah dan pegunungan hijau. Gu Qingsan ragu-ragu dan bertanya, apakah satu, cukup? Meskipun pil pengurang racun kelas 6 ini telah kehilangan efeknya pada bubuk Qigong, pil tersebut masih sangat efektif dalam mendetoksifikasi penyakit beracun lainnya. Senyuman misterius muncul di bibir Lu Yun, dan dia berkata, satu pil sudah cukup. Sebenarnya, saya terutama karena penasaran. Saya ingin mencicipi seperti apa rasa ramuan kelas 6 ini. Setelah mengatakan ini, dia melemparkan pil pengurang racun kelas 6 ke dalam mulutnya di depan Gu Qingsan. Mulut Gu Qingsan tiba-tiba bergerak, dan matanya tiba-tiba melebar. Wajah Gu Qingsan berkedut. Mengambil dudu eliksir kelas 6 hanya untuk mencicipinya. Ini adalah pertama kalinya saya menemukan alasan ini. Tentu saja, Gu Qingsan tidak tahu bahwa ketika Lu Yun menelan pil pengurang racun, dia telah membuka bintang dao kedua dan meminta ikan yin yang untuk menganalisis resep pil penyelesaian racun kelas 6. Melihat ekspresi aneh di wajah Gu Qingsan, Lu Yun tersenyum malu-malu dan berkata, Master Sekte Gu tahu bahwa saya berasal dari luar Kunlun dan belum pernah melihat sebagian besar dunia. Ini adalah pertama kalinya saya melihat ramuan tingkat tinggi seperti itu. Mau tak mau aku merasa penasaran. Hehe, Gu Qingsan tidak mempercayainya jutaan kali. Saat ini, Lu Yun tiba-tiba bertanya, Master Sekte Gu, bisakah Anda menjawab pertanyaan untuk saya? Tolong katakan, apa yang dimaksud dengan peluang besarku? Karena aku mempunyai peluang besar, mengapa kamu mengkhawatirkan kematian diniku? Juga, apa perbedaan antara penerusku dan saudara perempuanku yang kedua? Peluang berarti keberuntungan cuaca buruk. Karena Anda memiliki keberuntungan cuaca buruk, bagaimana Anda bisa dengan mudah membuangnya? Selain itu, Lin Qingtan memiliki Qingding sebagai senjata ajaib sumber kehidupan, yang juga merupakan peluang besar untuk mencapai posisi Qingdi di masa depan. Lu Yun bingung untuk waktu yang lama. Gu Qingsan tidak merasakan apapun saat mendengar pertanyaan sebelumnya, namun saat Lu Yun menyebut Lin Qingtan, ekspresinya menjadi sedikit malu. Mungkinkah Lu Yun baru saja menembus pikirannya? Sudahlah. Tidak masalah. Bahkan jika dia mengakui bahwa dia memutuskan untuk dekat dengan Lu Yun karena hubungan Lin Qingtan, apa bedanya? Gu Qingsan berhenti memikirkannya dan menjelaskan, peluang saudara Lu datang dari Menara Danyang, dari pemimpin sekte pertama sekte Danyang kita, sedangkan peluang Nona Lin datang dari Qingding. Tentu saja aku tahu bedanya, mengapa kamu perlu memberitahuku? Lu Yun memutar matanya ke arah Gu Qingsan. Saudara Lu terlalu tidak sabar. Tolong dengarkan aku pelan-pelan. Gu Qingsan tersenyum pahit lalu berkata, peluang saudara Lu setara dengan mendapatkan pengakuan awal dari Kaisar Qing. Pengakuan ini untuk bakat Anda. Selama Anda dapat terus berkembang dan menemukan peluang, Anda akan menerima hadiah Kaisar Qing untuk Anda. Dengan kesempatan tertinggi, dia akan mampu terbang ke langit pada saat itu, dan bukan tidak mungkin untuk mencapai posisi Kaisar Qing dalam sekejap. Peluang Nona Lin datang dari Qingding. Dalam keadaan normal, Qingding hanyalah senjata ajaib. Persyaratan kualifikasi untuk praktisi jelas tidak terlalu tinggi. Hal yang paling penting adalah meskipun Nona Lin dapat memperoleh pengalaman alkimia dan resep ramuan tingkat tinggi dari Qingding, dia perlu memahami ini langkah demi langkah dan merupakan tipe pertumbuhan yang stabil. Saya tidak tahu apakah saudara Lu dapat memahami penjelasan saya seperti ini. Petik 2. Penjelasan Gu Qingsan bisa dibilang sangat akurat. Misalnya, Qingdi menerima 2 murid dan merencanakan 2 jalur kultivasi berbeda untuk mereka. Kualifikasi peserta magang pertama luar biasa, dan dia adalah orang yang tercengang pada pandangan pertama, jadi Kaisar Qing berjanji kepadanya. Selama Anda terus berlatih secara normal, ketika Anda mencapai usia tertentu atau memenuhi persyaratan tertentu, saya bisa langsung melalui metode pencerahan, saya akan menanamkan semua kultivasi saya kepada Anda, memungkinkan Anda menjadi generasi penerus Kaisar Qing dalam sekejap. Magang kedua mungkin tidak memenuhi syarat seperti yang pertama, jadi Qingdi memberinya jalur kultivasi lain, yaitu mengumpulkan pengalaman kultivasinya sendiri ke dalam sebuah buku dan menyerahkannya kepada magang kedua untuk memahami seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan. Semua terserah padamu. Penjelasan yang lebih sederhana adalah bahwa yang satu direkomendasikan dan yang lainnya adalah belajar mandiri. Lu Yunlah yang direkomendasikan. Selama dia mencapai titik itu, dia akan dipromosikan secara langsung tanpa mengikuti penilaian. Sebaliknya, Lin Qingtan perlu menghafal poin-poin pengetahuannya sendiri dan kemudian mengikuti penilaian lulus ujian atau tidak masih menjadi pertanyaan. Hal ini dapat dimengerti mengapa Lu Yun adalah orang yang memiliki peluang besar, tetapi Lu Qinghe dan yang lainnya masih bergumul apakah dia telah menjadi orang yang tidak berguna.
Kamu bilang sebagai siswa yang direkomendasikan, selama kamu belajar di sekolah dengan jujur selama beberapa tahun terakhir, kamu pasti akan bisa terus meningkat di masa depan. Namun, kamu hanya suka membuat masalah, mengandalkan statusmu sebagai yang direkomendasikan siswa, bertindak tidak bermoral, dan pada akhirnya, bahkan sekolah tidak tahan. Ya, kualifikasi Anda akan dibatalkan. Bukankah ini yang terjadi pada Lu Yun? Jelas bahwa Kaisar Qing telah memberinya kesempatan yang tak tertandingi. Bahkan jika dia terus maju, ketika saatnya tiba, Kaisar Qing akan mengubahnya dari orang tak dikenal menjadi raksasa dalam sekejap. Tapi bagi Lu Yun, dia harus mencari kematiannya sendiri. Thunder Cloud Marsh adalah keberadaan yang menakutkan. Jika dia harus keluar sendiri, dia akan beruntung jika dia tidak mati. Jadi begitu, Lu Yun tiba-tiba menyadari, dan keraguan di hatinya akhirnya terjawab. Gu Qingsan ragu-ragu sejenak dan bertanya, Saudara Lu, sekarang setelah kita mengatakan ini, saya dapat memberanikan diri untuk bertanya, apakah kesempatan Anda benar-benar hilang? Ramuan emasnya memang sudah rusak, dan kemungkinan besar tidak akan mengembun lagi. Mendengar jawaban Lu Yun lagi, Gu Qingshan merasa sedikit berat dan menghela nafas. Saat dia hendak menghibur Lu Yun, dia tiba-tiba mendengar Lu Yun melanjutkan, namun, ini tidak berarti kesempatan saya telah berakhir. Apa artinya? Gu Qingshan tercengang. Jika ramuan emas tidak bisa dipadatkan, bukankah itu berarti tidak ada gunanya? Bukankah itu berarti peluangnya rusak? Tepat ketika Gu Qingshan bingung, Lu Yun tertawa aneh dan berkata, Pemimpin Sekte Gu, apakah Anda ingin memverifikasinya sendiri? Kata-kata itu jatuh. Tiba-tiba, energi sejati yang agung meluncur dan langsung menyelimuti seluruh paviliun dan, seperti lautan luas, dipenuhi dengan rasa penindasan yang tak ada habisnya. Segera setelah itu, air yang tak ada habisnya berkumpul menjadi sungai. Meski bentuknya menjadi lebih kecil, kekuatannya meningkat 1000 kali lipat. Coba lihat lagi. Pedang besar yang terbuat dari energi sejati yang terkondensasi tergantung dengan mengesankan di dahi Gu Qingshan. Tanda tanya. Niat pedang dantian. Sejak pedang ilahi pengendali jiwa dihancurkan dan diintegrasikan ke dalam dantian Lu Yun, setiap sinar energinya mengandung maksud pedang yang menakutkan. Pada saat ini, ketika energi sejati berkumpul menjadi pedang dan melayang di atas kepala Gu Qingshan, aura yang sangat dekat dengan kematian langsung menyelimuti seluruh tubuh Gu Qingshan, menyebabkan dia berkeringat dingin. Pakaiannya langsung basah kuyup. Saudara Lu, cepat kumpulkan kekuatan gaibmu. Gu Qingshan merasakan tekanan yang sangat besar bahkan ketika dia mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah dia dihalangi oleh sesuatu, namun jantungnya berdebar kencang, seolah-olah hendak meledak keluar dari dadanya. Siapa bilang saudara Lu tidak punya momentum? Siapa bilang saudara Lu menjadi orang yang tidak berguna? Lu Qinghe, kamu idiot. Gu Qingshan merasa bersemangat di dalam hatinya, merasakan aura mengerikan yang dipancarkan oleh pedang besar di atas kepalanya. Dia yakin selama pedang itu diturunkan sedikit saja, dia akan mati dan hancur berkeping-keping. Rasa penindasan ini jelas tidak lebih lemah dibandingkan dengan praktisi di tahap Naschen Soul. Ya, tahap jiwa yang baru lahir. Ketika Kunlun dilarang oleh Taoisme, tingkat kultivasi tertinggi bagi seorang kultivator adalah kesempurnaan agung tahap ramuan emas. Sekte rahasia dapat menggunakan metode rahasia pewarisan darah untuk meningkatkan efektivitas tempur ke tingkat yang sebanding dengan tahap jiwa baru lahir, dan sekarang, Lu Yun juga dapat mencapai tingkat ini. Paha ini memang benar. Bagaimana mungkin Gu Qingshan tidak bersemangat? Jika Gu Qingshan tahu bahwa ini hanyalah salah satu dari sekian banyak metode Lu Yun, dan bahwa ada kekuatan yang lebih mengerikan lagi sehingga Lu Yun terlalu malas untuk menunjukkannya, ia tidak tahu betapa terkejutnya Gu Qingshan. Berdengung. Saat Lu Yun melepaskan pedang Zenqi, Gu Qingshan hampir jatuh ke tanah. Seolah-olah dia sedang membawa gunung dalam 1 detik dan tubuhnya dalam keadaan kelebihan beban. Gunung itu menghilang pada detik berikutnya, dan dia secara alami berada di kehilangan. Metropolitan. Tak lama setelah Zenqi menghilang, beberapa murid yang menjaga paviliun dan berlari masuk. Mereka jelas-jelas terkejut dengan rasa penindasan yang tiba-tiba dan tampak sangat gugup. Gu Qingshan segera tersadar, melambai kepada mereka dan berkata, tidak apa-apa, kalian boleh keluar. Tidak ada seorang pun yang diizinkan memasuki paviliun dan lagi tanpa perintah saya. Ya, meskipun beberapa orang bingung, mereka tidak berani melanggar perintah pemimpin sekte dan segera mundur. Gu Qingshan menatap Lu Yun dengan mata membara dan berkata, Saudara Lu, bom asapmu sungguh luar biasa. Kamu dapat segera mendeteksi wajah munafik orang-orang itu. Hanya senja yang bisa menjadi saksi mukmin yang beriman. Kata-kata Gu Qingshan jelas merupakan bentuk pujian terselubung pada dirinya sendiri. Lu Yun terkekeh, tanpa berkomentar apapun, tetapi mengeluarkan 2 pil hitam dari sakunya, menyerahkan salah satunya kepada Gu Qingshan terlebih dahulu, dan berkata, Sekte Master Gu, mengapa kamu tidak datang dan mencobanya juga? Ini, Gu Qingshan memandang pil di tangan Lu Yun dengan bingung. Itu bukan racun. Lu Yun hanya bisa menjelaskannya seperti ini, karena kedua pil ini adalah pil kecantikan yang sangat biasa, tetapi salah satunya dicampur dengan kotoran kekayaan, sedangkan yang lainnya dicampur dengan darah Lu Yun. Tuan Gu, jika saya mempunyai pemikiran tentang Anda, apakah saya masih perlu meracuni Anda? Melihat keraguan Gu Qingshan, Lu Yun berkata sambil tersenyum menghina.
Hati Gu Qingsan bergetar. Ya, kekuatan saudara Lu sangat menakutkan. Jika Anda benar-benar ingin melukai diri sendiri, Anda tidak perlu menggunakan cara apapun yang tercela. Selain itu, tidak ada seorang pun yang akan meracuni seseorang secara langsung. Untuk mengungkapkan kepercayaannya pada Lu Yun, Gu Qingsan mengulurkan tangan untuk mengambil obat mujarab dan berkata, saya percaya pada saudara Lu. Seperti yang saya katakan sebelumnya, sikap saya terhadap saudara Lu tidak pernah goyah sedetik pun. Di usiamu yang sekarang, tidakkah kamu merasa malu untuk berbohong seperti itu? Lu Yun memandang Gu Qingsan dengan jijik. Gu Qingsan tidak ragu atau menanyakan jenis obat mujarab apa itu. Dia menyesapnya dan ternyata rasanya cukup enak. Setelah beberapa saat, Lu Yun bertanya, bagaimana? Apakah energinya masih tidak normal? Marah. Mungkinkah ini ramuan yang melarutkan bubuk sigong? Gu Qingsan terkejut. Setelah mendengar kata-kata Lu Yun, dia diam-diam mengedarkan kinya, namun ekspresinya segera berubah suram. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah, masih sama. Tingkat kehilangan ki lebih dari 2 kali lebih cepat dari biasanya. Petik 2. Tidak berguna. Lu Yun memasuki kondisi berpikir. Nampaknya kotoran kemakmuran bukanlah penawar suci, seharusnya hanya mampu mendetoksifikasi air liurnya sendiri. Seperti halnya tempat ditemukannya ular berbisa, biasanya akan tumbuh bunga berdaun 7 di sana, yang merupakan cara yang tepat untuk mendetoksifikasi bisa ular tersebut. Lu Yun menyerahkan ramuan lain dan berkata, Tuan Gu, jangan tertekan. Ada satu lagi di sini. Anda dapat mencobanya dengan meminumnya dan melihat cara kerjanya. Bahkan ramuan pengurang racun kelas 6 tidak berpengaruh. Saudara Lu, ramuanmu ini. Gu Qingsan tersenyum pahit. Meskipun dia mengatakan ini, dia tetap meminum obat mujarab itu dan memakannya. Saat ramuan itu larut, meridian di tubuh tampak memerah seketika. Jalankan latihan dengan cepat. Sungguh, energinya kembali normal. Gu Qingsan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, meraih tangan Lu Yun dan berkata, Saudara Lu, obat mujarab macam apa ini yang benar-benar dapat melarutkan racun dari bubuk qigong? Racun yang diberikan Lu Yun kepadaku benar-benar dapat mengatasi racun yang bahkan tidak dapat diatasi oleh pil pengurang racun kelas 6. Kelas 4. Dari mana Lu Yun mendapatkan ramuan ini? Gu Qingsan sangat gembira sekaligus penasaran. Lu Yun diam-diam menarik tangannya dan berkata tanpa berkata-kata, Master Sekte Gu, ini rahasiaku, apakah kamu yakin ingin bertanya? Dengan baik, ekspresi Gu Qingsan membeku, dan kemudian dia menunjukkan senyum malu dan berkata, haha, apa yang saudara Lu katakan adalah, Gu tiba-tiba. Tuan Gu, saya punya ide. Saudara Lu, tolong beritahu saya. Saya punya banyak obat mujarab yang bisa melarutkan bubuk qigong, tapi saya tidak akan menyumbangkannya secara gratis. Apakah Anda mengerti maksud saya? Mendengar apa yang dikatakan Lu Yun, mata Gu Qingsan tiba-tiba berbinar. Saya familiar dengan trik ini, bagaimana mungkin saya tidak mengerti maksud Anda? Gu Qingsan segera memberikan pandangan penuh arti dan berkata, jangan khawatir, Saudara Lu, saya pasti akan membantu Anda menyebarkan berita dan membiarkan orang-orang itu menukar barang untuk penawarnya. Saya ingin tahu apa yang Saudara Lu punya preferensi khusus. Selama itu berguna untuk budidaya, semakin banyak semakin baik. Tentu saja, yang terbaik adalah menggunakan sumber daya yang dapat mempercepat kondensasi energi sejati. Lu Yun sendiri kuat, tetapi saudara perempuannya masih lemah. Itu adalah saat ketika dia membutuhkan banyak sumber daya pelatihan. Tentu saja dia tidak bisa melepaskan kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Ada jeda. Lu Yun menambahkan kalimat lain, ngomong-ngomong, jika ada pedang spiritual, berikan prioritas pada pedang spiritual. Tanda tanya. Pedang spiritual sangat berguna bagi Lu Yun dan terkait erat dengan sistem kultivasinya. Karena ini adalah dantian niat pedang, jika Anda ingin lebih meningkatkan kultivasi Anda, cara tradisional tidak lagi dapat dilakukan, dan Anda hanya dapat maju dengan menelan pedang spiritual. Saat ini, Lu Yun hanya memiliki satu pedang spiritual, yaitu Zuying. Dia menggunakannya sebagai senjata untuk saat ini. Dia pasti tidak akan menggunakannya untuk memberi makan jiwa pedang ilahi pengendali jiwa dengan mudah. Hanya dengan menemukan pedang spiritual lain, Lu Yun dapat melahap Zuying. Adapun mengapa dia ingin maju ke dantian niat pedang daripada menaruh harapannya pada kekuatan para dewa dan iblis, itu karena Lu Yun menemukan bahwa meskipun kekuatan para dewa dan iblis mendominasi, mereka memiliki kelemahan. Mudah mempengaruhi pikiran. Sama seperti ketika dia pertama kali memasuki Menara Danyang, emosi ganas Lu Yun meledak, dan dia hampir kehilangan kendali, dan Gu Qingsan menganggapnya sebagai seorang kultivator iblis. Saat menggunakan kekuatan dewa dan iblis, emosi kekerasan seperti itu akan muncul. Jangan terlalu mengandalkan. Tetapi, tidak ingin terlalu mengandalkan bukan berarti menyerah sepenuhnya. Kekuatan mengerikan semacam itu bisa digunakan untuk menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Kehilangan kendali lebih baik daripada kehilangan nyawa. Oleh karena itu, Lu Yun tidak hanya tidak akan melepaskan kekuatan para dewa dan iblis, tetapi akan terus menelan esensi dan darah untuk menerangi bintang Dao di belakang. Menurut situasi dua bintang Dao sebelumnya, setiap bintang Dao harus mengandung kekuatan dewa dan iblis yang kuat. Saat bintang Dao menyala,
kekuatan dewa dan iblis itu akan bergabung menjadi bintang Dao pertama. Ini adalah kartu truf Lu Yun. Selain kartu truf yang tidak bisa digunakan dengan mudah, Lu Yun juga perlu meningkatkan kekuatannya sendiri, yang hanya bisa dilakukan dengan menelan pedang roh. Semakin banyak pedang spiritual yang ditelan pedang pengendali jiwa, semakin menakutkan kekuatan energi pedang yang sebenarnya, yang setara dengan peningkatan level Lu Yun. Sejak ramuan emas hancur, Lu Yun telah memulai jalan yang luar biasa. Itu sebabnya dia menyuruh Gu Qingsan untuk mengutamakan pedang roh. Gu Qingsan tersenyum pahit dan berkata, bagaimana harta karun seperti pedang roh bisa begitu mudah dilihat? Mungkin hanya ada sedikit di Kunlun. Wo Mingbai, Su Yi Bu Mian Qiang, Kita Yu Zhu Yu Xiu Lian De Ziyuan Ye Keyi, Hai Yu Yidian, Bu Yao Xiang Ren He Ren Sielu, dan Yao Si Wo Na Cuku De. Dan, saya perlu membuat peraturan. Siapapun yang mendapatkan ramuan itu harus memakannya di depan saya dan tidak boleh mengambilnya. Petik 2. Yang disebut penawarnya sebenarnya hanyalah darah Lu Yun. Lu Yun tidak ingin rahasia ini terungkap. Bukan hal yang baik jika orang-orang itu diam-diam mempelajarinya setelah mendapatkan obat mujarab. Aku akan membuat identitas hanya untuk berjaga-jaga. Lu Yun berpikir sejenak, karena dia adalah pemasok ramuan, identitas terbaik tentu saja adalah seorang alkemis. Adapun namanya, mata Lu Yun berbinar dan dia membuat keputusan tegas, jika ada yang bertanya tentang identitasku, katakan saja namaku Xiao Huohuo, seorang alkemis misterius dari geng Kuangtu. Gu telah bertemu Tuan Xiao. Gu Qingsan sangat bijaksana dan segera memberikan pandangan ambigu pada Lu Yun. Keduanya bekerja sama dan membuat rencana terperinci. Ketika diskusi hampir selesai, seorang tetua dari sekte Danyang masuk dengan ekspresi serius, Master Sekte. Apa masalahnya? Gu Qingsan sedikit tidak senang. Saya baru saja memberitahu murid yang menjaga paviliun dan bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan masuk tanpa perintahnya. Bahkan para tetua pun harus menyuruhnya menunggu di luar. Namun, melihat tetua itu terlihat serius, seolah-olah ada sesuatu yang mendesak, Gu Qingsan tidak terlalu mengkhawatirkannya. Dengarkan saja sesepuh berkata, Sekte Guru, orang-orang dari Sekte Rahasia Keluarga Liu ada di sini. Keluarga Liu, Gu Qingsan dan Lu Yun saling memandang, dan sebuah ide tiba-tiba muncul di benak mereka, pelanggan pertama datang ke pintu begitu cepat. Gu Qingsan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya, kamu harus menghibur mereka dulu, aku akan ke sana nanti. Tanda tanya, untuk membunuh Lu Kou dari Sekte Wandu, Liu Teng terkena serangan bubuk Sigong dan pingsan. Untungnya, nyawanya tidak dalam bahaya, dan dia terbangun setelah beberapa saat. Setelah menenangkan saudaranya Liu Chong, Liu Teng segera bergegas ke Sekte Danyang. Ada dua tujuan datang ke sini. Yang pertama adalah untuk bertanya kepada Gu Qingsan seberapa yakin dia mampu memurnikan pil pengurang racun kelas 6, dan yang lainnya adalah untuk bertanya pada Lu Yun. Setelah menunggu beberapa saat di aula utama, Liu Teng melihat Gu Qingsan masuk. Liu Teng tidak membuang waktu dan langsung ke pokok permasalahan, menanyakan kepadanya tentang pil pengurang racun kelas 6. Gu Qingsan menunjukkan ekspresi tidak berdaya, Tuan Liu, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Gu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk menyempurnakan pil racun kelas 6. Saya khawatir dia akan memenuhi harapan tinggi semua orang. Petik 2. Tidak mungkin baginya untuk memberitahu Liu Teng bahwa dia sebenarnya masih memiliki beberapa pil pengurang racun kelas 6 di tangannya, dan juga tidak mungkin baginya untuk memberitahu Liu Teng bahwa pil pengurang racun kelas 6 tidak dapat lagi menyelesaikannya, racun bubuk Sigong. Dia perlu membuka jalan bagi Lu Yun, tidak, itu pasti penampilan Tuan Xiao Huohuo. Tidak bisakah kamu menyempurnakan pil pengurang racun kelas 6? Hati Liu Teng tiba-tiba tenggelam ketika dia mendengar kata-kata Gu Qingsan. Bahkan jika Gu Qingsan tidak dapat memurnikan pil pengurang racun kelas 6, maka itu akan menjadi lebih mustahil bagi orang lain. Liu Teng hendak berkata, mohon minta Master Sekte Gu untuk bekerja lebih keras, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Gu Qingsan berkata, tetapi Master Sekte Liu, jangan terlalu khawatir. Meskipun Gu tidak memiliki kemampuan ini, saya tahu seseorang yang mungkin bisa. Wei Hao, geng orang gila, Tuan Xiao. Geng gila, kapan sekte seperti itu muncul di Kunlun? Liu Teng mengerutkan kening dan tanpa sadar merasa bahwa masalah ini tidak dapat diandalkan. Gu Qingsan menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, saya tidak tahu persis siapa geng fanatik ini. Apa yang kamu bicarakan? Wajah Liu Teng tiba-tiba menjadi gelap. Gu Qingsan menjelaskan tanpa tergesa-gesa, ketika saya pergi untuk mengumpulkan materi alkimia sebelumnya, saya secara tidak sengaja bertemu dengan master di tempat tersembunyi. Dia mengaku berasal dari geng Kuangdu. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi dia adalah memang seorang alkemis yang kuat, dan levelnya di atas levelku. Adapun bagaimana dia tahu bahwa Tuan Xiao adalah seorang alkemis yang kuat, Gu Qingsan membuat alasan acak, yang tidak sulit baginya. Untuk menghilangkan kecurigaan Liu Teng dan yang lainnya, Gu Qingsan melanjutkan, sebenarnya, setelah saya terkena bubuk Sigong, saya langsung memikirkan guru itu, jadi saya pergi mengunjunginya. Saya tidak punya banyak harapan. Siapa yang mengira Tuan Xiao akan diundang kembali?
Saat Gu Qingsan mengatakan ini, dia membuka telapak tangannya dan melihat jejak energi sejati terkondensasi di telapak tangannya, yang bertahan lama. Mata semua orang tiba-tiba membeku. Terlepas dari benar atau tidaknya apa yang dikatakan Gu Qingsan, setidaknya Qi-nya telah kembali normal, menunjukkan bahwa ada cara untuk menetralisir racun bubuk Sigong. Di mana Tuan Xiao? Liu Teng bertanya. Gu Qingsan menunjukkan ekspresi pahit di wajahnya, Tuan Xiao memiliki temperamen yang aneh. Saya tidak tahu apakah dia bersedia keluar menemui Anda. Selain itu, ada satu hal yang perlu saya jelaskan sebelumnya. Gu Qingsan sengaja berhenti sejenak. Melihat ekspresi Liu Teng yang tidak sabar, dia mendecakkan bibirnya dan melanjutkan, bagaimanapun juga, Tuan Xiao adalah seorang tamu. Bahkan jika dia bersedia membuatkan ramuan penawar untuk kita, dia tidak dapat menyumbangkannya secara gratis. Saya tidak punya cara untuk memutuskan ini. Petik 2. Makna Gu Qingsan telah diungkapkan dengan sangat jelas. Pada akhirnya, dia tidak lupa untuk menyublimkan dirinya sendiri dan berkata dengan penuh emosi, "Oh, sayang sekali Gu tidak cukup kuat. Jika saya dapat menyempurnakan pil racun kelas 6, saya akan melakukannya, pasti akan seperti Master Sekte lama. Dengan cara itu, dedikasi tanpa pamrih akan membantu Kunlun selamat dari bencana ini. Mengapa kita tidak mempercayai hal ini sama sekali?" Liu Teng tampak curiga dan bertanya dengan suara yang dalam, "Master Sekte Gu, apakah Anda mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang, sehingga Anda menjadi Master Xiao yang tidak ada?" "Sial, tebakanmu benar." Gu Qingsan terkejut. Jika pil pengurang racun kelas 6 itu tidak kehilangan efeknya, dia pasti berencana melakukan ini. Gu Qingsan berpura-pura tenang dan berkata, "Tuan Liu, semua yang saya katakan adalah benar." Sebelum dia selesai berbicara, langkah kaki yang mantap dan kuat tiba-tiba terdengar di luar pintu, lalu seorang lelaki tua bungkuk bertopeng masuk perlahan, mendengus dingin, "Konyol, masih ada orang yang meragukan keaslian saya." Petik 2. Kemunculan tiba-tiba sosok ini membuat Gu Qingsan tertegun sejenak. Dia tidak tahu bahwa Lu Yun akan tampil dengan sosok bungkuk seperti itu. "Master Sekte Gu, sudahkah Anda memberitahu mereka semua peraturan saya?" Suara Lu Yun dipalsukan, sedikit lebih tua, dan terdengar seperti orang tua berusia 70-an atau 80-an. Gu Qingsan bereaksi dengan cepat, "Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah Tuan Xiao yang baru saja saya sebutkan. Berhentilah berbicara omong kosong dan beritahu mereka peraturanku." Lu Yun menyela dengan tidak senang. Gu Qingsan mengagumi kemampuan akting Lu Yun dari lubuk hatinya. Dia mengangguk terlebih dahulu, lalu berkata kepada Liu Teng dan yang lainnya, "Sepertinya Tuan Xiao bersedia membantu Anda menyempurnakan ramuan itu. Selain hadiahnya, Tuan Xiao juga memiliki satu aturan. Ramuan itu diberikan kepadamu dan harus diminum sendiri." "Aturan omong kosong macam apa ini?" Seorang tetua dari keluarga Liu mau tidak mau berkata. "Karena aku sudah membayarmu, obat mujarab itu milikku, dan kamu tidak peduli saat aku meminumnya." Lu Yun menatap sesepuh itu dengan dingin dan berkata dengan arogan, "Peraturanku adalah peraturan. Jika kamu tidak bisa menerimanya, segera pergi dari hadapanku." Anda, orang tua yang pemarah itu tidak memberikan perhatian apapun kepada sekte rahasia mereka. Dia segera membuat sesepuh itu sangat marah. Dia akan meledak, tetapi Liu Teng berteriak dengan keras, "Diam." Tetua keluarga Liu menyerah, tapi mata yang dia lihat ke arah Lu Yun masih penuh permusuhan. Liu Teng memandang dengan serius, memandang Lu Yun dengan hati-hati, dan berkata, "Tuan Xiao, kan? Saya kasar kepada Anda, mohon jangan tersinggung." Aku tidak pernah berdebat dengan anjing gila." Lu Yun mendengus dingin, sikapnya sombong seperti yang dia inginkan, menyebabkan tetua keluarga Liu mengamuk lagi.